Hey, hello semuanya. Lu semua sedang dengerin gue, Yusuf, di akun podcast ini yang selama ini berusaha untuk masih konsisten bikin podcast setiap minggunya untuk pendengar setia. Mantap sekali pendengar setia. Nah, ngomongin topik hari ini, gue tuh pengen ngebahas ini. Udah lama banget gue udah ngerasa ini tuh penting untuk dibahas dari sekitaran podcast keempat seharusnya. Podcast keempat cuy, berarti lama banget. Sampai hari ini podcast ke-18. Namun gue rasa gak usah dikasih tahu dulu kepada kalian, tentunya pendengar setia gue. Gue harus ngobrolin hal-hal lain dulu. Gimana adanya rasa penasaran, terus ngomongin hubungan yang membosankan, terus segala macam. Kayaknya ini udah waktu yang tepat untuk bisa kesini pembahasannya. Dan hari ini gue mau membahas hal yang harus gak boleh. Berarti harus tuh. Semuanya wajib tahu apa itu 5 bahasa kasih. Dan bahkan kayaknya udah pernah ada yang mendengarkan apa itu 5 bahasa kasih. Sebenarnya 5 bahasa kasih yang mencetuskan itu dari Dr. Gary Chapman. Beliau menciptakan karya suatu buku yaitu 5 bahasa kasih. Dalam bukunya beliau ada 5 bahasa kasih yang menjadi resiprokal timbal balik antara kamu dan pasanganmu tentunya. Bahkan dalam proses pendekatan kepada seorang perempuan, kamu harus tahu apa yang dinamakan 5 bahasa kasih. Gue yakin dan percaya yang mendengarkan podcast ini baru dengar apa itu 5 bahasa kasih. 5 bahasa kasih ini salah satu untuk proses pendekatan sampai kejadian. Bahkan sudah menjalani suatu hubungan, masih harus tetap mempertahankan 5 bahasa kasih ini. Membahas hal percintaan di negara kita itu memang masih hal yang tabu banget, nggak terlalu penting untuk dipelajari. Padahal itu salah satu kebutuhan manusia untuk memenuhi suatu perasaan. Tahu sebenarnya kan ketika kita jatuh cinta, kita akan terjun langsung ke bidang itu, ya menjalin hubungan. Misalnya ya kamu pun ya harus mencari tahu apa yang kira-kira dibutuhkan untuk suatu hubungan itu, ya biar berhasil. Buat gue itu ketika menjalani hubungan itu, bertumbuhnya kalian itu harus menjadi berusaha yang paling baik untuk satu sama lainnya. Salah satu cara dengan mengenali bahasa kasih pasangan kalian masing-masing. Jadi ada 5 bahasa kasih. Yang pertama adanya word of affirmation, kata-kata cinta. Terus yang kedua quality time, waktu yang berkualitas. Terus yang ketiga ada receiving gifts, menerima hadiah. Yang keempat acts of service, melayani. Dan yang terakhir kelima physical touch, sentuhan fisik. Yang pada masa PDKT kita lakukan semua hal itu. Kita berikan word of affirmation, kata-kata cinta, terus adanya physical touch, sentuhan fisik, supaya lebih lancar hubungannya. Terus juga mulai kasih dia receiving gifts, memberi hadiah. Terus adanya quality time, waktu yang berkualitas. Pokoknya dia adalah orang pertama yang kamu utamakan. Terus juga ada acts of service, melayani. Juga waktu kamu masih pendekatan, yang kemudian berubah ketika sikap sudah dingin dan membosankan. Ketika sudah pacaran pasti tidak akan mengasih lagi apa itu 5 bahasa kasih. Pasti kamu berubah, malah justru akan memberikan bahasa kasihnya masing-masing tanpa berpikir untuk memberikan 5 bahasa kasih lagi. Karena sudah tidak dalam masa pendekatan lagi. Terus kenapa bisa berantem tuh? Karena kedua individu ini memiliki bahasa kasihnya yang berbeda-beda. Kamu ngerasa sudah memperjuangkan semuanya untuk dia, namun di dianya itu perjuangan kamu itu tidak sampai. Terus kamu kasih quality time, ternyata dia gak butuh quality time. Dia butuhnya itu receiving gifts, untuk menerima hadiah, untuk merasa disayang, tetapi kamu tidak mengasih itu. Terus kamu merasa tidak dibahagiakan oleh dia.
Karena kamu pengennya ada physical touch dan adanya acts of service, sentuhan dan pelayanan dari dia. Tapi yang dia kasih hanya word of affirmation, kata-kata cinta. Jadinya gak kena di kamunya, karena menjalin hubungan semakin lama semakin banyak tuntutan. Seharusnya di dalam hubungan itu kita bukan harus saling menuntut, tapi saling menuntun. Wah, lebih indah ketika mungkin suatu hubungan itu harus saling menuntun satu sama lainnya. Kalau memang semisal kamu berekspektasi biar dia ngebahagiain kamu seterusnya, itu sebenarnya hal yang salah bagi gue. Seharusnya kamu juga bisa membahagiakan dia dengan saling melengkapi satu sama lainnya. Caranya dengan tidak menuntut tetapi menuntun. Maksudnya kalian berdua itu belajar juga hal-hal begini agar kalian itu bertumbuh jadi orang lebih baik. Jadi hubungan kalian itu semakin dewasa. Jadi tanyakan kepada pasangan kalian apa saja dari 5 bahasa kasih agar bisa menjaga kelancaran dalam tahap komunikasi dan saling menuntun bukan menuntut. Good luck bagi kalian yang sedang menjalani sebuah hubungan. Terus bagi kalian yang sedang mencari-cari pasangan, tetap terus semangat agar kalian mendapatkan pasangan yang sama-sama beruntung memiliki kalian. Share video ini ke teman-teman kalian agar mampu belajar bersama. Terima kasih. See you next time.